Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya. Pada video kali ini kita akan membahas tentang dumping atau pembuangan limbah bahan berbahaya dan beracun yang sering kita kenal dengan istilah limbah B3. Untuk lebih mengenal tentang dumping ini akan kita bahas beberapa poin, yaitu yang pertama tentang definisi dari dumping itu sendiri. Apa sih yang dimaksud dengan dumping? Kemudian dampak-dampak apa saja yang dapat timbul dari kegiatan dumping limbah B3 ini? Selanjutnya, syarat-syarat apa saja yang harus dipenuhi sebelum kita melakukan dumping limbah B3 ke media laut? Dan yang terakhir adalah metode apa yang tepat, baik dan benar dalam kita melakukan dumping limbah B3 ke media laut. Yang pertama yaitu definisi dumping limbah B3. Dumping limbah B3 adalah membuang, menempatkan, dan atau memasukkan limbah dalam jumlah, konsentrasi, waktu, dan lokasi tertentu dengan persyaratan tertentu ke media laut. Ini mengacu kepada Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 dan mengacu kepada Peraturan Pemerintah Nomor 101 Tahun 2014. Berikutnya adalah dampak dumping limbah B3. Limbah B3 yang dihasilkan dari kegiatan-kegiatan atau proses-proses industri oleh para pelaku industri haruslah dikelola dengan baik dan benar. Karena apabila limbah B3 tersebut tidak dikelola dengan baik dan benar, dibuang begitu saja secara sembarangan ke media lingkungan hidup, maka lama-kelamaan akan menyebabkan terjadinya pencemaran lingkungan. Seperti yang kita ketahui bersama, apabila sudah terjadi pencemaran lingkungan, maka selanjutnya yang akan timbul adalah dampak-dampak negatif, seperti halnya kerusakan lingkungan dan kerusakan ekosistem. Seperti apa contohnya? Contohnya adalah dampak buruk yang terjadi karena limbah ini matinya terumbu karang yang ada di dasar laut dan juga ikan-ikan dikarenakan terkontaminasi oleh racun dari limbah B3 tersebut. Selain itu juga racun-racun dari limbah B3 ini dapat menimbulkan berbagai macam penyakit yang tentunya dapat mengganggu kesehatan manusia. Sudah ada contohnya dari beberapa negara di dunia bahwa pembuangan limbah secara sembarangan ke laut ini lama-kelamaan akan menyebabkan penyakit yang mengerikan seperti kanker, penyakit saraf, penyakit kulit, dan penyakit-penyakit yang lainnya. Oleh karena itu, untuk mengurangi sisi-sisi negatif atau dampak-dampak negatif dari dumping ini, perlu ada beberapa syarat yang dipenuhi sebelum kita melakukan dumping limbah B3 ke media laut. Yang pertama adalah terlebih dahulu harus mendapatkan izin dari kementerian terkait. Baru setelah mendapatkan izin dari kementerian terkait, kita dapat melaksanakan dumping limbah B3. Tapi perlu diingat, hanya ada dua hal yang dapat dilakukan dumping ke media laut. Yang pertama adalah tiling dari kegiatan pertambangan, dan yang kedua adalah serbuk bor hasil usaha pemboran serta eksplorasi dan eksploitasi dengan menggunakan serbuk bor. Nah, setelah dua hal ini terpenuhi, baru yang ketiga adalah perlu dilakukan netralisasi dan pengurangan kadar racun dari limbah B3 yang akan dibuang ke laut. Dumping limbah B3 berupa tiling. Ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi, yaitu dumping harus dilakukan di dasar laut pada laut yang memiliki lapisan termoklin permanen dan tidak berada di lokasi tertentu atau daerah sensitif berdasarkan peraturan perundang-undangan. Apabila tidak terdapat laut yang memiliki lapisan termoklin permanen, maka lokasi tempat dilakukannya dumping limbah B3 berupa tiling ini
harus dilakukan di dasar laut dengan kedalaman lebih besar atau sama dengan 100 meter. Dan secara topografi dan batimetri menunjukkan adanya ngarai atau saluran di dasar laut yang mengarahkan tiling ke kedalaman lebih dari atau sama dengan 200 meter. Dan yang terakhir adalah tidak boleh ada fenomena upwelling yang akan menyebabkan limbah tersebut naik lagi ke permukaan laut. Berikut adalah contoh dari sistem pipa tiling. Tiling dialirkan dan mengalir secara gravitasi tanpa pompa pendorong atau pompa penyedot. Kestabilan aliran dicapai dengan mempertahankan level deaeration box pada level 80%. Dan ini dikontrol dengan menggunakan sistem kontrol otomatis laju aliran make-up water. Tiling kemudian disalurkan melalui pipa darat dengan ukuran dan panjang tertentu hingga mencapai permukaan laut. Setelah mencapai permukaan laut, tiling kemudian diteruskan dialirkan melalui pipa laut hingga mencapai kedalaman tertentu yang diperbolehkan untuk dumping limbah B3 berupa tiling ini. Ketika sudah mencapai kedalaman yang diperbolehkan, maka tiling ini dibuang secara langsung ke laut. Demikian sistem sederhana dari pembuangan limbah tiling. Berikutnya adalah dumping limbah B3 berupa serbuk bor. Ada beberapa persyaratan yang harus dilalui sebelum melakukan dumping limbah B3 berupa serbuk bor ini, yaitu apabila tidak terdapat laut dengan lapisan termoklin, maka kedalaman dumping yang diperbolehkan yaitu lebih dari atau sama dengan 50 meter. Dan area yang terdampak dari dumping limbah B3 berupa serbuk bor ini itu adalah berkisar sama dengan atau kurang dari 500 meter. Dan yang kedua adalah limbah serbuk bor yang mengandung total polihidrokarbon atau THP lebih dari 0% dan atau sama dengan atau kurang dari 10% diperbolehkan untuk melakukan dumping, tapi harus ada upaya pengurangan hingga mencapai 0% pada batas waktu tahun 2025 mendatang. Ini adalah gambaran sederhana dari ketentuan dumping serbuk bor. Tampak samping kita lihat jarak atau kedalaman laut yang diperbolehkan untuk dumping serbuk bor, yaitu sama dengan atau lebih dari 50 meter. Dan tampak atas ini adalah batas area yang terkena dampak itu tidak boleh lebih dari 500 meter. Berikut adalah proses dumping serbuk bor. Pertama-tama, lumpur dimasukkan ke dalam tangki lumpur, kemudian oleh pompa dialirkan ke dalam lubang sumur dan masuk ke dalam cell shaker atau pemisah lumpur dan serbuk bor. Serbuk bor yang terpisah apabila THP-nya kurang dari atau sama dengan 10%, maka serbuk bor tersebut dapat langsung dibuang ke media laut. Dan untuk lumpur yang masih tersisa akan melalui proses desander atau desilter untuk memisahkan kembali serbuk bor yang mungkin masih terbawa oleh lumpur. Apabila terpisah, serbuk bor tersebut dapat dibuang kembali dengan syarat THP kurang dari atau sama dengan 10%. Dan untuk lumpur yang masih tersisa akan kembali dimasukkan ke tangki lumpur untuk melalui proses selanjutnya. Seperti itu gambaran sederhananya proses dumping serbuk bor. Kesimpulannya, limbah yang timbul dari adanya kegiatan industri dapat menimbulkan dampak yang buruk bagi lingkungan dan kesehatan. Oleh karena itu,
Diperlukan kontrol yang ketat akan kepatuhan para pelaku industri dalam pengelolaan limbah yang baik dan benar untuk meminimalisir dampak kerusakan dari limbah itu sendiri. Terima kasih. Demikian video dari kami. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.